Tapi ya ini wanginya kayak wangi-wangi Kamboja, jadi agak serem-serem. Ya, ini tadi kita sampai di base camp Bambangan, Gunung Slamet, sekitar jam 8. Ini teman-teman lagi sarapan. Di base campnya nyediain makanan, ini kita bisa ambil sendiri ya, prasmanan. Menunya nih, ada ayam, ada telur, kering tempe, mie, sama apa ya, sama tahu. Tempat parkir di motor di luar situ. Kita tadi kan bawa motor. Ini base campnya. Untuk pos registrasinya nanti di luar situ. Kita registrasi dulu. Ini teman-teman sudah nunggu. Siapa yang rokok? Saim. Tempat registrasinya, pos registrasinya. Yang satunya COVID nggak apa? COVID bukan COVID apa? Vaksin. Tapi yang gede apa? Oh, di HP. Silakan. 5. Iya kok, Singapura. Aja sama nanti kamu kok gimana? Dari Madiun. Timur berarti. Yang nomor HP-nya berapa? 0821. Ini saya untuk pertama dulu ini ya, karena yang satu tidak membawa surat sehat, sebenarnya kan kita mengacu ke surat sehat. Jadi kalau bisa menyempakati 3 poin ini, siap. Oke, bisa siap. dibaca. Siap. Ya, mantap. Kalau hasil barang bagi 2. Oke, benci. Untuk nama ditulis semua. Untuk alamat dan seterusnya salah satunya saja. Ya. Oke, siap. Semalam gue dapat kok 150, cuman Agustus. Ya, di sini ada larangan dan denda di Gunung Slamet, ini bisa dibaca, dipahami. Juga ada nomor emergensi apabila dibutuhkan. Tapi kemungkinan untuk mendapatkan semua itu susah. Jadi memang ketika salah satu atau rekan sakit, ketika memang membutuhkan emergensi ya. Tapi sifatnya emergensi ya mas. Untuk salah satu rekan turun untuk melapor ke puskesmas. Oke. Ya, silakan ada estimasi waktu jarak tempuh dari pos sampai jenazah 4 jam. Untuk kereta sendiri dari base camp sampai pos 9 1 jalur. Tujuan pertama dari kami batas area camp itu ada di pos 7. Jadi jangan sampai melebihi itu.
Biasanya camp favorit ada di pos 5, ada sumber airnya juga. Oke. Ya, untuk selanjutnya himbauan yang kedua, batas aman puncak kali ini kami batasi radius 1 km dari bawah. Jadi kisaran tengah di tengah-tengah batu merah. Di sana ada rambu, selang pendaki dilarang melintas. Namun jika pendaki memaksakan di atas dan melanggar melewati pelang tersebut, ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, pihak kami lepas tanggung jawab. Oke. Tapi pada poin tersebut asuransi hilang. Tapi pada saat ini 99% pendaki tetap melanjut naik puncak. Jadi poinnya juga tetap lihat situasi kondisi cuaca ya. Himbauan yang ketiga, di bawah pos 6 persis itu ada persimpangan. Jadi ketika naik kadang kita nggak lihat, kita turun bingung, kita ambil arah kanan. Di bawah pos 3 juga ada 2 persimpangan, kita ambil arah kanan. Mungkin cukup ya, tetap jaga kondisi. Bila memang cuaca tidak memungkinkan untuk lanjut, lebih baik stop pendakiannya. Udah Mas ini ya. Makasih Mas ya. Sana tempat parkir sepeda motor. Basecampnya cukup bersih ya. Juga ada nyediain makanan, minuman. Bagi yang mungkin belum melengkapi bawaannya bisa dilengkapi di sini. Di sana juga ada mas-mas ojek yang siap mengantar jika pengen. Basecamp Bambangan. Bambangan ini nama dukuhnya ya, Dukuh Bambangan. Kalau desanya kalau nggak salah tadi apa ya? Kutabawa kalau nggak salah. Di sana itu pintu gerbang pendakiannya. Ya mau naik. Sebenarnya kalau yang nggak mau capek ada jasa ojek juga. Cuma kita mau jalan. Pemanasan jalan. Yuk. Gerbang pendakiannya. Yes. Ya, kita tadi start dari Gapura Bambangan, jalur pendakian Bambangan pukul 10.15 dan kita tadi di situ berdoa sebentar. Sekarang udah pukul 10.24. Coba. Kita sengaja nggak pakai ojek karena kita dari Madiun sudah naik motor.
kerja dari jam 8 sampai sini jam 8 ya? juga. Jam 8 12 jam. Tapi udah sama istirahatnya. Ini kita ngelewatin perkebunan warga itu tadi kayaknya apa tomat ya itu ya mau ya sing mau tomat ya itu loh. Kalau ini iki apa em jenenge daun bawang pre nah ini loh ini tomat loh iya toh niki tomat nih bu niki mentong oh kentang lagi tomat oh enggak bu ternyata kentang sering makan kentang tapi baru tahu apa kebun kentang udah sok-sokan tadi bilang tomat. Awas, minggir. Wih, ini tebu ya. Tebu apa itu gede? Jalur Bambangan ini salah satu jalur favorit di Gunung Slamet. Saya nggak tahu sekarang ada berapa pintu pendakian dari Gunung Slamet. Kayaknya banyak banget. Yang baru-baru dibuka itu juga banyak kayaknya. Kalau jalur Bambangan ini salah satu yang teramai. Dan di pos-posnya itu banyak warung-warung juga. Mungkin kalau bisa dibandingkan, jalur Bambangan ini mirip dengan Cemoro Sewunya Gunung Lawu, yang di setiap pos-posnya itu banyak warung-warung. Napasnya bisa habis. Pemanasan, santai-santai. Ini treknya semacam batu-batu kerikil dan sebagian lagi cor-coran. Atau ini ya mungkin ya kerikil-kerikil tadi pondasinya ya, buat pondasi cornya. Oh iya kayaknya. Loh ini tomat. Oh berarti sing mau bener tomat, sing sebelah kene. Iya toh? Kayak gini tuh. Beda soalnya bener sing iki kentang. Tapi setelah omong mau bener tomat. Ternyata yang saya kira tomat tadi tomat beneran. Wah berarti mata saya masih jeli, nggak salah. Kalau yang saya tanyakan ke ibunya tadi memang saya salah, daunnya beda. Itu kentang. Ya itu pisang. Ini pohonnya. Ini pohonnya dan ini pemakan pisangnya. Kemarin rencananya sebenarnya pengen lewat jalur Cemara Sakti, jalur baru yang dibuka beberapa bulan yang lalu. Jadi Cemara Sakti, jalur yang lama itu dia akan ketemu lagi dengan jalur Bambangan. Jadi nanti akan menyatu lagi di habis pos berapa gitu saya lupa. Tapi basecamp Cemara Sakti kalau nggak salah 2 bulan lalu itu dia bikin lagi jalur mandiri. Jadi jalurnya tidak menyatu dengan jalur Bambangan.
Alasan saya milih jalur Bambangan ini pertama karena faktor lebih dekat, kedua karena musimnya penghujan, dan memang sebenarnya serba dadakan, jadi persiapannya juga kurang ya, bisa dibilang kurang, persiapan fisik juga kurang. Jadi kita pilih yang menurut kita lebih aman, yaitu jalur Bambangan. Di samping itu saya pikir rasanya kurang apa ya, kurang asik kalau ke Slamet pertama kali itu tidak lewat Bambangan. Karena ini jalur yang bisa dibilang paling populer untuk Gunung Slamet dan paling ramai. Saat weekend itu pasti ramai banget di sini. Jadi ya kami memutuskan lewat jalur ini saja. Itu di depan ada 3 pendaki. Tadi bareng di Gapura berangkatnya. Terus di depan lagi tadi di base camp ketemu ada 4 orang. Yang 2 dari Pasuruan, yang 2 lagi dari Jogja. Tapi mungkin selisihnya sejam sama kita. Untuk base campnya sendiri tadi bukanya jam 8 ya. Kita tadi sampai jam setengah 8 ya, kita tadi setengah 8 itu masih tutup. Bukanya jam 8. Untuk tiket masuknya per orang 25.000. Dan parkir motornya per motor 10.000. Di base campnya juga kita bisa beli makanan, ada juga kamar mandi, toilet, juga colokan untuk ngecas HP ada. Base campnya cukup bersih dan luas, ada 2 ruangan, dan kayaknya tadi di belakang juga digelarin karpet, mungkin kalau pas penuh gitu ditaruh belakang apa gitu ya mungkin. Kabutnya turun. Ini bulan Desember, awal Desember. November, Desember biasanya sering terjadi badai, sering hujan. Jadi memang peluang untuk dapat puncak yang cerah itu ya tipis. Tapi nggak apa-apa, kami sudah siap. Memang kami berniat mendaki dan rela untuk tidak bisa menikmati view puncak saat cerah. Tapi ya kita lihat aja nanti. Siapa tahu ini hari keberuntungan kami. Mudah-mudahan besok dapat view yang bagus, dapat view cerah. Semalam kita sudah dikasih keberuntungan dari Madiun sampai Purbalingga, kita tidak kehujanan. Padahal di Madiun dari sore sampai malam itu biasanya pasti hujan, biasanya terus sekali. Dan kami sudah siap untuk kehujanan sebenarnya. Tapi ternyata cuacanya cerah. Ya bersyukur. Sampai gini dok. Ora kok gini dok, masuk.
Ini saya lewat atas saja, yang situ jalannya kayak gitu, rusak. Pokoknya jalur kalau tanah basah kena hujan terus dilewatin motor ya gini jadinya. Ini ada bunga kayak trompet, kayaknya ini kecubung ya, kayaknya sih. Atau mungkin teman-teman tahu namanya, nanti bisa komen. Bentuknya kayak kecubung, cuma saya nggak nemu itu. Kalau kecubung yang di rumah biasanya kan ono ikune ya, duri itu ya, yang bulat ada durinya. Kalau ini kayaknya nggak ada. Jalannya sudah ini. Di sini ada persimpangan ya. Ini jalur motor, itu penduduk ya, jalur warga ke ladang misalnya. Dan ini jalur kita. Hahaha. Ternyata ketemu lagi sama jalurnya warga tadi di sana. Sama saja ternyata. Oh tidak, kita lewat sini lagi. Ini licin loh ya. Kalau licin gini saya trauma nih. Pernah jatuh tuh. Nek usum ngene iki magrib nek kondang nutup lawang. Asik nih, datar di antara pohon-pohon pinus. Ada aliran air. Oh, di depan ada motor ya. Apa mungkin di sini pos ojeknya? Ini enak ditatanin kayu-kayu, balok-balok kayu. Nah, enak ini, nggak licin. Tuh banyak motor di situ. Oh, sini mungkin ya, pos ojeknya di sini. Ini sama di Lawu kemarin, Simawalici, bunga dari pohon puspa. Ini pohonnya. Mas, pos ojeknya sini mas ya berarti ya? Pas ojek. Oh. Dekat kok. Sini pos ojeknya teman-teman. Jadi yang mau ngecek pas turun bisa di sini. Standby terus mas berarti? Ya, bisa standby, bisa panggilan mas. Oh gitu ya. Kalau sepi panggilan biasanya. Kalau weekend ya standby ya paling ya. Kalau weekend standby, tapi kalau sepi nunggu panggilan karena belum mesti pada ngojek gitu. Iya iya. Berarti ini masih ada yang di atas mas ya? Yang Masih ada kemarin ya? 6 orang. Masih ada sisa 6 orang yang buat turun hari ini. 6 orang ya? Udah 2 malam sih mas. Tadi udah ngojek 1 yang ke bawah.
Ditungguin lagi. Kalau yang masih fit biasanya nggak ngojek, kalau yang udah kecapean biasanya pakai jasa ojek. Iya. Untuk jasa ojeknya berapa, Mas? Untuk jasa ojeknya 30.000. 30.000. Naik 30, turun 30. Iya. 30. Ya, kalau malam agak ada tambahan sedikit. Kalau malam. Kalau pagi. Ya teman-teman, jadi yang kesini bisa milih. Kalau yang mungkin mau lebih cepat, Efisien waktu. mau lebih cepat, biar naiknya enteng, bisa gunakan jasa ojek. Nyampe pos ojek sini. Sampai sini, ini lumayan. Ini tadi kalau jalan saya Berapa satu jam ya. 1 jam. Tapi cuanta sih berhenti. Berhenti. Kalau cepat mungkin setengah jam. Setengah jam ya. Kalau ke pos 1 udah deket kok. Udah deket ya. Mungkin kalau yang naik ojek dari sini ke pos 1 ya menyingkat waktu. Ya, lumayan. Lumayan. Oh iya, enggak ada 1 jam sih. Tapi ya berhenti, lama berhenti. Kalau yang jalan kaki cepet setengah jam lah nyampe. Setengah jam ya. Ya lumayan menghemat. Kalau ke pos 1 waktu. kurang dari setengah jam udah deket kok. Dari sini ke pos 1. Siap. Enak jalannya udah. Pos Bayangan atau pos 1, Mas? Pos Bayangan ini di atas. Oh, pos Bayangan di atas. Nah, untuk ojeknya ini udah ada sejak kapan, Mas? Ojeknya baru iya mungkin kurang dari setahun lah. Oh, kurang setahun ya. Berarti dulu Kalau belum ada ya. sebelumnya ada tapi posnya di bawah. Oh, yang tulisan pos ojek bawah. Kalau masuk ke sini ya baru-baru ini lah. Oh, gitu. Terus jalurnya kan seperti ini karena ini jalur perhutani. Seandainya perbarui lagi nggak diizinin karena ini tanah milik perhutani. Oh, gitu. Dicor nggak efisien. Iya. Jadi ala kadarnya seperti ini gitu. Untuk jarak ya sampai sekarang baru diplet sampai sini karena ke atas sudah semakin vertikal. Iya. Semakin nanjak untuk itu lebih berbahaya. Ini jarak yang ditempuh sampai sini dengan tarif yang itu tadi, Mas. Tapi ini motor yang sampai sini cuma ojek aja ya atau ada ladang gitu, Pak? Warga. Ladang ada Ada. sampai atas situ juga bisa. Oh, gitu. Tapi kalau ojekan sampai sini. Ojek sampai sini aja. Kalau ke atas lumayan berbahaya karena nanjak banget. Motornya juga jarang-jarang yang mampu. Sampai sini paling. Ya, yang mampu itu paling RF itu yang mampu. Kalau ada yang minta jemputan dari Tapi itu dimodif nggak, Mas, yang kayak Revo itu? itu paling gede-gedein gearnya ya. Gearnya paling yang besar. Kalau aku di mana ya, Sindoro apa itu kan dimodifin semua itu. Iya, kalau jadi Sumbing trail itu tuh. memang ojeknya berbeda. Jadi setiap gunung punya karakter. Di perahu mereka pakai Satria FX. Oh iya, Wates. iya. Kalau di Sumbing Via Garung 2 tak. Itu duduknya pun di depan. Kalau di gunung-gunung lain itu ya punya karakternya sendiri. Tapi ojek yang paling ini di Argopuro. Turun dari Danau Taman Wah, Hidup itu kejauhan itu ngojeknya. jauh itu. Sangat jauh ya. Sangat jauh. Malah nggak pendaki itu. Kalau di sini ya barangkali yang butuh dipersilahkan gitu. Tapi ini boncengnya di belakang toh. Ya, karena kan treknya nggak nanjak banget. Aku lihat di Sumbing ngeri ya. Di depan orang. Di Sumbing udah di depan balap-balapan gitu. Balap-balapan. Kalau di sini ya kondisional, Mas. Kalau emang rame buru-buru bisa jadi ada yang buru-buru juga gitu. Ini sepi kok. Biasanya kalau lagi rame ya sampai 50 lebih yang mangkal. Wah. 50 lebih. Berarti ini, Mas, ya, membantu warga sini ya, lumayan ya. Membantu warga juga sebaliknya membantu pendaki yang Membantu membutuhkan. ya. Kalau yang fisiknya kuat-kuat emang mereka nggak menggunakan jasa ojek karena kakinya mereka mampu gitu. Tapi ini ada paguyuban atau pribadi gitu masing-masing gitu, Mas? Ya intinya ya warga Bambangan. Warga Bambangan yang gitu. berkenan dan yang motornya mampu Oh, buat gitu. naik ojekan dan ada yang punya waktu. Jadi nggak ada unsur ini. Karena masih baru, Mas. Mungkin kedepannya akan direalisir lagi biar lebih maksimal untuk ojeknya gitu, lebih kompak gitu. Pas 5 orang itu. Yo, oh, halo. Masuk YouTube ini nanti, Pak. Aduh, payah. Viral. Namanya Pak Minto. Bisa kan, Tok?
Tenaganya gede motor Erwin. Ini nyebrang jembatan kecil. Ternyata pos ojeknya di sini ya. Di sini ini jadi cukup jauh juga. Kalau naik ojek ya lumayan menghemat waktu dan tenaga. Kalau yang di bawah ternyata pos ojek yang lama. Dan baru dipindah di sini sekitar setahunan atau 2 tahunan tadi kata masnya tadi. Habis itu kita langsung nanjak. Kita berangkat dari pos ojek menuju ke pos 1 pukul 11.30, setengah 12 siang. Nggak tahu nih, kita memang santai sekali. Udah diniatin santai. Ternyata ini pos bayangannya udah deket ini. Cuma 5 menit, nggak ada 5 menit. 2 menit dari pos ojek udah sampai pos bayangan. Udah kayak kampung ya. Ini ngelebihin motor sewu kalau ini. Tuh. Kayak kafe-kafe. Ini bukan lagi angkringan, ini kafe kelasnya. Kelas kafe ya. Tiga menit dari pos ojek. Wah, banyak banget warungnya. Tapi tutup karena ini kan weekday. Jadi teringat di mana ya? Papandayan apa ya? Ini jujur sudah pada ngantuk. 12 jam di atas motor. Ya ndak di atas motor terus, ada istirahatnya. Istirahat di motor. Lunyu. Nah, lah kan tak peringatkan tau lunyu. Sedikit oleng. Oh iya, tadi registrasinya per orang 25.000, parkirnya 10.000. Persyaratan lainnya harus membawa surat sehat atau rapid test. Bisa memilih membawa salah satu. Itu prosedurnya ya, seperti itu. Sedangkan untuk ojeknya tarifnya tadi 30.000 sekali jalan. Jadi naiknya saja 30.000, turunnya juga 30.000.
Ini sebenarnya nggak siap bener-bener. Pinggang saya sebenarnya itu sakit, belum sembuh. Udah 2 mingguan. Kecetit itu bahasa Indonesia nya apa? Makanya ini nggak berani membuat langkah lebar, malah dapat masalah nanti. Gunung Slamet ini mempunyai ketinggian 3.428 mdpl. Menyandang predikat sebagai atap Jawa Tengah karena ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Semeru. Nanti kalau kita naik, kita dikasih ini sama pihak basecamp, berisi informasi tentang peta jalur, estimasi antar pos, terus ketinggian tiap pos, juga ada tanda-tanda percabangan di mana saja ada percabangan. Lalu juga ada larangan-larangan dan kewajiban pendaki. Ada juga nomor kontak basecamp yang bisa dihubungi kalau terjadi apa-apa, tapi kayaknya mungkin tidak akan terlalu berfungsi karena juga susah sinyal ya, paling nggak ada sinyal di atas. Ini kita 3 orang 75.000. Itu registrasinya saja, terus parkirnya tadi parkirnya 10 apa 15 ya mau? 10 ya, 10. Oh iya, kita tadi habis 105 ya Im ya? Habis 105. Di sini disebutkan batas aman pendakian sampai Pelawangan. Apabila memaksa naik dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka asuransi hangus. Ya, jadi batas aman pendakian yang disarankan hanya sampai Pelawangan. Sama kayak kalau di Semeru itu cuma sampai Kalimati. Batas waktu di area puncak hanya 1 jam, maksimal jam 10 pagi harus sudah turun. Di sini ada juga larangannya, masuk tanpa izin, tidak membawa sampah turun. Jadi nanti kita turun harus lapor sampah ya, wajib membawa sampah kita. Kalau tidak, kita akan didenda 10 kali harga tiket. Dilarang juga mencoret-coret batu, plang atau pohon-pohon, menebang pohon, memetik bunga edelweiss. Dilarang juga membawa alat musik, kembang api atau petasan. Dilarang kencing di dalam botol, membuat tenda dalam bedeng atau shelter ya, dilarang. Membuat api unggun juga tidak diperkenankan, dan membawa tisu basah juga dilarang. Sampai di pos 1. Wah, ini sih nanjak beneran ini, bukan nanjak mainan ini,
Duh, ngeri ya jalur ini. Siapa apa licin nih. Ini jam 12.13. Anggap aja 12.15. Berarti kita jalan dari base camp ke pos 1 sebelum 15. 11.15, 12.15. Kurang lebih 2 jam sewantai. Dua jam santai. Banyak berhentinya. Iya Bu. Ji, punya warung buka Bu. Kula saking Madiun. Ini jam 12.15. Ya termasuk cepat juga sih. Karena tadi yang ngobrol sama mas-mas ojek juga, berhentinya juga lama-lama. Piambaan Bu. Wow. Wah, ada warungnya tadi yang jualan ibu-ibu satu. Sendirian loh dia, teman-temannya nggak ada yang buka. Pos 1 namanya Pondok Gembirung. Dan ketinggian nggak ada tulisannya ketinggian. Oh itu ada 1937. Ini shelternya ini. Oh iya, kalau itu warung-warungnya ada 1, 2, 3, 4. Di bawah tadi ada berapa? 5 atau 6 ya, itu nggak kelihatan tadi di bawah. Nah kalau ini shelternya luas sekali dan nyaman sekali ini beneran. Bangkunya aja ini kayak bangku, ini bangku bikinan yang rapi itu bangku ya. Jadi bukan, biasanya kan kalau di shelter kayu-kayu ya, kayu-kayu ditata, ini bangku kayak bangku sekolah. Dari situ ada dipannya. Wah ini nyaman sekali ini. Ini VIP dan di sini luas sekali. Tapi jangan mendirikan tenda di dalam sini ya, dilarang. Ya, teman-teman harus ingat ya, shelter tidak digunakan untuk mendirikan tenda di gunung manapun, di gunung manapun. Tidak peduli dalam keadaan sepi pendakian atau ramai pendakian, tetap nggak boleh. Kadang ada mikir, alah sepi aja, nggak apa-apa, tetap nggak boleh ya. Karena apa? Biasanya shelter ini digunakan untuk situasi darurat, misalnya ada kecelakaan di gunung, terus ada tim evakuasi, sewaktu-waktu mereka istirahat di shelter. Nah kalau shelternya ini penuh tenda, nah tentu akan sangat mengganggu ya, merugikan. Atau mungkin ada pendaki yang cedera, mereka butuh istirahat di shelter. Dengan adanya tenda di shelter itu tentu akan sangat mengganggu. Jadi tolong teman-teman mengerti, kalau mendirikan tenda dalam shelter itu nggak boleh ya. Nggak perlu takut tendanya kotor, memang di gunung. Memang di gunung ya, siap kehujanan, siap kotor ya. Istirahat dulu, saya mau makan camilan.
Ngapain ya gimana? Pos 1 namanya Pondok Gembirung. Saya itu kalau dengar Gembirung itu kayak apa ya? Gembira gitu, Beda. Gembirung karo gembira. Kalau dengar orang bilang Pondok Gembirung kayak mindsetnya pondok gembira gitu. Padahal kalau nggak salah ya Gembirung itu nama pohon atau apa ya. Kalau nggak salah, soalnya saya pernah baca atau lihat di YouTube itu, katanya nama pos-posnya ini dari nama-nama pohon. Jadi bukan pondok gembira. Mulai gerimis. Di pos 1 meskipun banyak sekali warung, tapi saya rasa sampahnya ya lumayan bersih lah ya. Lumayan bersih walaupun masih ada serpian-serpian gini. Kadang juga masih ada bungkus-bungkus kecil-kecil gitu. Tapi saya rasa dibandingkan dengan gunung lain yang pernah saya lihat, di sini relatif lebih bersih. Mungkin juga efek dari peraturan Basecamp yang mengenakan sanksi bagi yang tidak membawa turun sampah. Kalau kayak di Lawu itu, kalau teman-teman lihat warung-warung di Lawu itu buang sampahnya sebenarnya itu sembarangan sekali. Asal lempar aja itu di tebing di jurang sebelahnya. Jadi kalau teman-teman ke sana bisa lihat itu di balik semak-semak gitu atau pohon-pohon itu yang di dekat tebing, di dekat itu apa sih jurangnya itu sampah luar biasa banyaknya. Dan saya juga sering lihat pemilik warung itu dengan seenaknya saja melempar sampah ke sana. Sebenarnya dilema juga ya, karena keberadaan warung pasti juga akan menyumbang sampah. Ini ada yang unik ya, Indonesia ini seperti ini. Gemah Lipah Loh Jinawi. Kalau lagunya siapa ya itu? Kosplus apa? Kayu bisa jadi tanaman itu. Lupa saya liriknya. Ini lihat nih. Ini kan sebenarnya kayu buat ini. Buat dipannya. Buat tiang dipannya, dia malah numbuh. Nah, ini jadi stek alami. Kayak ini. Nah, ini. Ini kan tiang dipannya lah. Dia malah numbuh. Ini stek alami ini. Padahal saya itu kalau nyetek di rumah itu susah banget. Ini ditancepin aja kayunya hidup. Nah, inilah tanah negeri kita subur sekali. Wah ini. Itu lihat. Nah, dia juga numbuh. Jadi sebesar ini loh, sebesar ini, dan ditancepin aja, nggak pakai sungkup segala macam, ini jadi stek alami. Karena suhunya sejuk ya, dingin suhunya, jadi mungkin lebih mudah tumbuh. Tuh lihat kan, bersih. Untuk ukuran gunung di Indonesia ini cukup bersih ini, walaupun masih ada serpian-serpian kecil. Kalau gini dilihat juga enak. Udah nih mager ini teman-teman, karena memang ya maklum ya capek. Motoran dari Madiun 12 jam perjalanan, nggak tidur. Habis tidur ya nggak apa.
tak ya turu dilut kono ya. Mulai dingin. Saya juga mau tiduran bentar. Nggak apa-apa, lambat dikit. Santai aja. Tadi di bawah kayaknya ada suara pendaki. Suara orang teriak, nggak tahu pendaki apa bukan. Agak kotor sih ini. Iya, agak kotor. Sana aja. Pindah lagi. Deket tuh noh, ini aku. Sini aja. Ini pukul 13.38, kita mau lanjut. Kita start dari pos 1 menuju pos 2. Siap semua? Oke. Tadi gerimis, sambil nunggu gerimis reda kita istirahat. Sempat tidur beberapa menit, lumayan seger. Buruk. Mulai dingin. Pokoknya keren sekali. Ini di atasnya pos 1 ada area lapang dikit. Ya, kita lanjut. Jarak pos 1 ke pos 2 kalau di peta tadi 2 jaman ya? Iya. 1,5 sampai 2 jam. Kalau katanya Mas yang ojek tadi, jalur terpanjang di pos 1 ke pos 2. Jalur ke pos 2 ini tanjakannya lumayan. Jadi kita tadi dari base camp ke pos 1. Ke pos 1 masih ini sih ada datar-datarnya ya. Kalau dari pos 1 ke pos 2 ini nanjak terus. Lumayan ini nanjaknya. Dan ini licin sekali karena musim hujan ya. Mungkin akan lebih membantu jika teman-teman kesini membawa trekking pole seperti itu. Nah, enak. Keren sih, treknya keren. Hutannya masih lebat. Bagi teman-teman yang suka pendakian, jalur pendakian yang sepi, kalau mendaki di jalur Bambangan ini jangan pilih hari weekend ya. Karena weekend di sini ramai sekali. Bisa dibilang selalu ramai kalau weekend ya. Nggak ada sepinya.
Kalau saya biasanya memang menghindari weekend, karena saya lebih suka pendakian yang tenang seperti ini. Oh, ada burung apa itu ya? Trotol. Jenisnya sih kayaknya juga jenis anis. Ya, sebangsa jalak itu. Tapi trotol lebih besar dari jalak gading. Kayak gini. Ini jas hujannya siapa lagi nih, tuh burungnya. Tuh, dengerin. Merdu sekali, dengerin. Indah sekali, merdu sekali. Luar biasa. Beruntung sekali ini. Beruntung sekali mendengar mereka bernyanyi. Walaupun sama-sama merdu, tapi tentunya lebih menenangkan suara mereka berada di alam bebas seperti ini daripada berada dalam sangkar. Itu lho gede gitu. Wih. Orang ketok. Banyak sekali. Wih. Tuh. Gembira sekali mereka, riang sekali. Jalurnya mantap. Sepertinya ada orang turun. Suaranya. Oh iya ada. Berapa orang, Mas? 3 orang. Ada satu rombongan lagi di belakang. Turun. Yuk.
Awas hati-hati. Rosotan. Dari mana, Mas? Klaten, Mas. Klaten. Iya. Mas licin. Semangat, Mas. Yuk, Terima kasih. yuk, mari. Cukup banyak ya pendaki yang turun. Kita tadi udah ketemu banyak banget rombongan yang turun. Ini dengkul nih. Ini ada semacam shelter. Apa ini ya? Kita lihat dulu. Masa? Oh iya. Oh iya, pos 2. Wah, berarti cepat ya. Satu jam setengah jalan santai. Kita sampai di pos 2. Walang. Ketinggiannya berapa ini? Sekitar 2200-an mdpl. Coba kita lihat di mapnya. Ini ada 3 warung ya di sini. Bentar. Lihat di map. Walang ya benar 2256. Di jam saya 2225. Ya ada selisih. Ini di sini ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 warung. Ada 3 warung. Kita lihat. Oh, di sini nih 2 apa 1 nggak tahu. 2 apa 1 ini. Nih. Dan banyak bangku-bangku yang bisa kita gunakan untuk beristirahat. Duduk dulu. Alhamdulillah. Ternyata dari pos 1 ke pos 2 tidak terlalu jauh.
Tidak seperti yang kayak saya bayangkan. Ternyata yang benar ya ini yang di peta yang diberikan. Kita tadi 1,5 jam, di sini tertulis 1,5 sampai 2 jam. Malah yang lebih jauh itu pos 2, pos 3 itu sekitar 2 sampai 3 jam. Dan ini sudah jam 3 lebih 5 menit. Nanti kalau kita kesorean dan kayaknya nanti kita sampai di pos Samarantu pas maghrib ya. Lalu kita lanjutkan mungkin ke pos 5 aja sih kita ngecampnya. Oke teman-teman, biar nggak terlalu sore, kita langsung lanjut aja. Siap Mas Diki? Siap. Ayo lanjut. Gas. Loh, ini kok masih bobo. Soim. Woi. Ayo lanjut. Ayo, coba dia berada di dunianya sendiri. Yuk kita lanjut nanti kesorean. Sekitar 20 menit berjalan dari pos 2 kita akan menemui percabangan jalur. Ya ini saya posisi dari atas ya, dari atas, jadi saya tadi dari sana. Dari sana itu arah Bambangan, dan yang kiri ini arah basecamp di Pajaya, Pemalang. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan saat turun. Nanti kalau anda naik dari Bambangan, ambilnya kanan. Kalau di Pajaya, ambilnya kiri. Tapi jangan khawatir, karena petunjuknya jelas sekali, besar. Ini besar sekali dan jelas sekali. Asal tidak ada yang usil aja ya mungkin merusak petunjuk ini. Dan di atasnya ini ada shelter ya, apa ya? Ini ada lagi nih petunjuknya, jalur di Pajaya, jalur Bambangan. Ini ada kayaknya warung lagi nih, tapi cuma satu. Hutannya lebat sekali, pohon-pohon besar. Kayaknya saya terpesona juga nih dengan jalur Bambangan, Gunung Selamet jalur Bambangan. Ayo lanjut, jangan lama-lama supaya nanti tidak kemalaman di jalan. Takutnya kalau kemalaman, kalau cuma kemalaman nggak apa-apa, tapi kemalaman hujan menyiksa. Arah puncak ke sana. Dan ini benar-benar ya nanjaknya. Tadi ada yang naik manjatnya sepinggang, nggak sedengkul lagi, sepinggang. Nggak apa-apa, ini nanti malah kecetit saya langsung sembuh ya. Tadi ada monyet di situ. Dia melihat kita, malu dia, jadi dia pergi.
Sunyi sepi. Hah? Di. Oh iya. Ini ada Arbei pesen. Keren, vegetasinya seperti ini, rapat banget. Woi, pos 2 cah. Pos 2. Iya, pos 2. Pos 3. Semangat dong. Wah, ternyata sudah sampai pos 3 di depan. Kita tidak tahu, kita tadi istirahat di bawah lama banget. Berarti cepet ya, Pak. Jadi larane suwi loh. Ya, di sini ada area yang lumayan. Kalau mau mendirikan tenda juga ada banyak spot. Sekarang jam 16.17, berarti 1 jam ya, gak aneh, gak sampai 1 jam 10 menit. 1 jam 15 menit ding. 1 jam 15 menit kita sampai di pos 3. Pos 3 namanya Pondok Cemara. Pondok Cemara dengan ketinggian 2510 mdpl. Di sini juga ada beberapa warung-warung dan area yang cukup luas untuk misal mau mendirikan tenda di sini. Ya cukup cepat. Tadi kalau nggak berhenti kita 1 jam. Kita mau istirahat dulu di sini. Makan-makan dulu nggak apa, makan snack camilan. Wah enak nih, ada kursi-kursinya nih. Di sini estimasinya 2 jam. Ternyata kita tadi cuma 1 jam. Terus pos 3 ke pos 4 di sini estimasinya 1 sampai 1,5 jam. Ya perkiraan kalau dilihat jalannya kita tadi ya 1 jaman nanti. 1 jam sampai pos 1 jam sampai pos Samarantu. Habis ping-pingnya. Oke, kita lihat sebentar. Mengisi tenaga. Wah, Mengisi kekuatan.
Enak mendaki, enak banget kalau sepi kayak gini. Benar-benar bisa menikmati, bisa refresh. Yang niatnya mau refresh pikiran, yang sedang galau kayak itu, kayak itu juga beban hidup. Ya, Im? Betul sekali. Di rumah kamu beban hidup toh? Iya. Ya, makanya dia ke sini. Diam menjadi beban hidup, bergerak sansaya. Piye maksudnya piye gak dong. Ini juga ini patah hati ini. Ya. Wes bisa move on apa belum? Sudah. Udah. Gantian saya yang belum bisa. Tangannya makan. Di pos 3 juga ada pohon ini, bunga ini lagi. Jadi hampir di tiap posnya ada. Dan ini wangi banget, beneran wangi banget bunganya. Saya tadi di sana aja kayak bau apa ini. Ternyata ini bau bunga ini. Kayak apa ya? Kayak Kamboja. Ya, semacam itu, tapi dia lebih kuat. Wangi banget. Tapi ya ini wanginya kayak wangi-wangi Kamboja, jadi agak serem-serem. Beneran. Dari jarak sana tadi kecium. Tak pikir kayak apa ya gitu. Kayak Kamboja gitu, ala-ala Kamboja Bali itu. Harum. Wangi, harum. Ini biarpun baunya agak bikin merinding, tapi sebenarnya buat terapi ya, bagi yang suka ketenangan. Ini jam 16.53, nanti jam 5 kita lanjut ke pos 4 Samarantu. Mungkin sekitar 1 jaman. Habis itu kita lanjut lagi ke pos 5, kita camp di sana aja. Kan pertimbangan di sana ada air. Karena kita tadi bawa 5 botol, tinggal 2 botol. Tinggal 3. Mulai dingin. Pukul 17.05, jam 5:05 kita berangkat menuju pos 4 Samarantu. Perkiraan 1 jam. Mudah-mudahan nggak sampai 1 jam. Terlalu lama berhenti, dingin banget. Bukan hangat lagi. Aku ngurung. Adaptasi ulang.
trek menuju pos 4 masih berupa hutan lebat didominasi pohon-pohon besar. Dan di peta yang diberikan tertulis bahwa tidak dianjurkan untuk ngecamp atau mendirikan tenda di pos 4 Samarantu. Tidak dijelaskan alasannya, tapi menurut saya mungkin berhubungan dengan mitos tentang pos 4 itu. Ini ada apa ya, warung lagi masa ini. Capek. Oh iya, warung cuma satu. Pos Samarantu memang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya di kalangan pendaki. Hingga banyak yang menghindari camp di tempat itu. Ya, seperti apa tempatnya nanti kita lihat aja. Teman-teman lihat di sana, banyak sekali lutung. Tuh, bergelantungan. Coba kita zoom sana. Nggak kelihatan ya. Saya nggak kelihatan. Banyak banget, ada mungkin, wah itu banyak banget ya, nggak bisa ngitung. Coba tahan lagi dikit. Bang juga enggak, Bu. Kameranya ya nggak bisa. Saya kurang tahu ya, ini lutung beneran lutung atau surili. Coba. Dia sembunyi itu. Sembunyi pinter banget dia. Tuh. Kayak daun. Roh lah. Delik gitu loh. Ini bocok. Di sini. Ini ada yang sembunyi di sini. Nah, ini tuh dia sembunyi di situ. Ini. Nah, itu kan. Tuh kan. Banyak banget. Udah biarin, kasihan. Jangan diganggu. Nih. Kita lanjut aja. Ini jalannya luar biasa tanjakannya. Dari pos 3 ke pos 4. Curam banget.
sampai di pos 4 Samarantu. Di sini areanya sempit, cukup sempit ya, mungkin di sana ada, tapi juga cukup sempit. Ini adalah pos 4 yang legend, sangat terkenal di kalangan pendaki dengan berbagai kisah-kisah mistisnya. Untuk oh iya, ini jam, kita sampai jam 17.39. Berarti kita pos 3 ke pos 4 sekitar berapa wih? 39 kurangi 5, 34 ya, sekitar 35 menit lah. 35 menit kita sampai di pos 4. Tidak terlalu jauh, tapi tanjakannya saya rasa 3 ke 4 ini paling apa, tinggi-tinggi, bener-bener bikin pinggang berasa. Dan ada juga sedikit nerobos, tasnya nyantol. Ya gimana Mas Diki, tanjakannya agak terjal yang ini. Tinggi-tinggi. Iya. Karo pos 2 tinggi di hari ini. Tinggi 3 ke 4. Iya, tinggi 3 4 lah. Oh, sak dengkul, bisa dengkul. Sepinggang. Saya nggak tahu alasan nggak boleh dari pasien nggak boleh camp di sini, tapi memang ya lokasinya cuma, kalau di camp cuma satu tenda mungkin. Di situ ada nggak? Ngintip ini nggak kelihatan lewatnya mana. Sini. Oh, situ ada 1 2 mungkin dua tenda paling. Tapi memang tempatnya ya agak serem. Kalau di peta estimasi dari pos Samarantu ke pos 5 itu, bentar saya lihat dulu. Pos 4 ke pos 5. Pos 5 namanya Samhyang Rangkah. Sekitar 30 menit sampai 1 jam. Oke, kita lanjut lagi. Ini jam ben pas 5:45, 6 kurang 1/4. View-nya seperti ini. Dan dari sini itu suara itu dengeran nggak? Suara musiknya orang punya hajat kayaknya. Kedengeran kenceng banget. Jadi sebenarnya kalau ngecamp di sini terus di tengah hutan tapi masih denger musik dangdut atau campur sari, itu rasanya kurang ini ya. Kurang apa ya? Kurang terasing. Masih dengar suara motor, masih dengar. Di sana juga ada monyet berloncatan. Banyak banget nih. Oke, 17:44. Ayo kita lanjut aja. Bismillah, kita lanjut ke pos 5 dan kita akan ngecamp di sana. Udah mulai agak gelap.
mungkin nanti lebih 15 menit lebih enggak. Karena fisiknya ini fisik dan pinggang rasanya udah mau copot kena tanjakan tadi. Rehat, ambil nafas. Ya, ini jam 18.10, kita sampai di pos 5. Ternyata fisik kita sudah terkuras habis, jalannya udah oleng, udah kecapean, udah gelap. Saya nggak pakai senter, nggak kelihatan, sorry. Diki, senter Dik. Di pos 5 tulisannya. Oh, masih di sana. Ayo. Setengah jam dari pos 4 kita sampai di pos 5. Oke, kita cari tempat di atas.